Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yes I Can. Di video kali ini kita akan bahas mengenai identitas perkalian sinus dan kosinus. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan nilai trigonometri dari bentuk perkalian sinus dan kosinus. Nah, untuk materi perkalian sinus dan kosinus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identitas perkalian sinus dengan kosinus. Yang kedua adalah identitas perkalian kosinus dengan kosinus dan sinus dengan sinus. Dan yang ketiga adalah identitas perkalian tangen. Nah, untuk materi yang pertama kita akan bahas mengenai perkalian sinus dan kosinus. Untuk identitas perkalian sinus dan kosinus ada 2 rumus. Yang pertama, jika ada sin alfa kali cos beta, maka rumus yang kita pakai adalah 1/2 sin alfa ditambah beta ditambah dengan sin alfa dikurangi beta. Untuk yang kedua, jika ada perkalian cos alfa kali sin beta, maka rumus yang kita pakai adalah 1/2 sin alfa ditambah beta dikurangi dengan sin alfa dikurangi beta. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal. Soal yang pertama, tentukan nilai bentuk trigonometri 6 sin 22,5 derajat cos 112,5 derajat. Nah, untuk soal yang pertama, karena di sini perkalian sin dengan cos, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang pertama. Nah, kita tulis aja soalnya 6 sin 22,5 derajat cos 112,5 derajat. Nah, 22,5 derajat ini adalah nilai alfa dan 112,5 derajat ini adalah nilai beta. Karena di sini ada 6, maka kita tulis 6 kalikan dengan rumusnya adalah 1/2 sin alfa tambah beta ditambah dengan sin alfa dikurangi beta. Kemudian kita substitusi nilai alfa dan betanya, maka 6 kali 1/2 adalah 3. Kemudian sin alfanya adalah 22,5 derajat ditambah dengan betanya adalah 112,5 derajat. Kemudian ditambah dengan sin alfanya adalah 22,5 derajat dikurangi dengan 112,5 derajat. Nah, kemudian kita hitung nilai sin 22,5 derajat ditambah 112,5 derajat adalah sin 135 derajat. Ditambah dengan sin 22,5 derajat dikurangi dengan 112,5 derajat adalah negatif 90 derajat. Kemudian 3 kita kalikan dengan sin 135 derajat. Nah, kita cari dulu nilai dari sin 135 derajat menggunakan sudut berelasi, di mana sudut 135 derajat ini terdapat di kuadran 2. Maka rumus dari sudut berelasi yang saya pakai adalah sin 90 derajat ditambah alfa, maka nilainya akan menjadi cos alfa. Nah, sin 135 derajat ini akan saya buat menjadi sin 90 ditambah dengan alfa. 90 ditambah dengan 45 derajat itu akan menghasilkan 135 derajat. Alfanya adalah 45 derajat. Maka nilai dari sin 135 derajat ini akan sama dengan cos 45 derajat. Nah, nilai cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Maka kita dapat nilai dari sin 135 derajat adalah 1/2 akar 2 ditambah dengan sin negatif 90 derajat. Nah, nilai dari sin negatif 90 derajat adalah negatif 1. Tanda positif dengan negatif bisa kita rubah menjadi negatif. Gitu ya, maka ini adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan 3 dengan 1/2 akar 2 adalah 3/2 akar 2 dan 3 kita kalikan dengan negatif 1 adalah negatif 3. Nilai dari 6 sin 22,5 derajat
cos 112,5 derajat adalah 3/2 min 3, atau bisa ditulis dengan min 3 ditambah dengan 3/2 akar 2. Soal nomor 2. Tentukan nilai bentuk trigonometri 2 cos 7π/12 sin 11π/12. Nah, untuk soal nomor 2 adalah perkalian kosin. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Untuk soal nomor 2, ini adalah perkalian kosin. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua. 7π/12 adalah nilai alfa, sedangkan 11π/12 adalah nilai beta. Langsung aja kita kerjakan. Karena di sini 2 cos, maka kita tulis 2 kalikan dengan 1/2 sin alfa ditambah beta dikurangi dengan sin alfa dikurangi beta. 2 kali 1/2 atau 2 kali 1 dibagi 2 adalah 1. Maka langsung aja kita tulis sin. Kemudian nilai alfanya adalah 7π/12 ditambah dengan betanya adalah 11π/12. Dikurangi dengan sin alfanya 7π/12 dikurangi dengan betanya 11π/12. Kemudian kita jumlahkan 7π/12 dengan 11π/12. Karena pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, maka langsung aja kita jumlahkan pembilangnya. 7π ditambah 11π yaitu 18π/12. Dikurangi dengan, ini juga sama, langsung aja kita kurangi 7π dikurangi 11π. Maka didapat sin negatif 4π/12. Kemudian kita sederhanakan. 18/12 ini sama-sama bisa kita bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3 dan 12 bagi 6 adalah 2. Maka menjadi sin 3π/2 dikurangi dengan, ini juga sama-sama bisa dibagi dengan 4. Maka didapat sin negatif π/3. Lalu kita cari nilai sin 3π/2 dan negatif π/3. Phi di sini nilainya adalah 180 derajat. Maka 3 kali 180 dibagi 2 adalah 270. Kemudian kita cari nilai sin 270 menggunakan sudut berelasi, di mana 270 ini adalah batas di antara kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi di sini saya akan menggunakan aturan sudut berelasi di kuadran keempat, yaitu sin 270 derajat ditambah alfa, maka akan sama nilainya dengan negatif cos alfa. Nah, di sini sin 270 alfanya adalah 0. Karena 270 derajat ditambah 0 derajat, ini akan sama dengan 270 derajat. Nah, di sini alfanya adalah 0 derajat. Maka nilai sin 270 sama dengan nilai negatif cos 0 derajat. Nilai dari cos 0 derajat adalah 1. Karena di sini negatif cos 0, maka kita tulis negatif 1. Jadi nilai sin 3π/2 sama dengan negatif 1. Dikurangi dengan sin dari negatif π/3. Pi dibagi 3 berarti 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Karena di sini negatif, maka kita tulis negatif 1/2 akar 3. Kemudian di sini ada dua tanda yang saling bersebelahan, kita ganti dulu tandanya. Negatif dengan negatif, tandanya berubah menjadi positif. 1/2 akar 3. Nah, ini adalah nilai dari 2 cos 7π/12 sin 11π/12. Atau jika kita ingin menyamakan penyebutnya, kita buat penyebutnya menjadi 2. Kemudian 2 dibagi 1 kali negatif 1 adalah negatif 2. Dan 2 dibagi 2 kali 1/3 adalah positif akar 3. Jadi kita dapat nilai dari 2 cos 7π/12 sin 11π/12 adalah negatif 2 ditambah akar 3/2. Gitu ya.
Untuk materi identitas perkalian kosinus dengan kosinus dan sinus dengan sinus akan dibahas di video selanjutnya. Bantu untuk like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman dan keluarga kalian, serta subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.